Yuk. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Acep. Ini saya dari kelompok 4. Di sini kami akan menerangkan mengenai perencanaan sumber daya manusia sebagai pengambilan keputusan. Di mana perencanaan SDM adalah sebuah keputusan tentang masa depan sebuah perusahaan yang berisi prediksi jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam mengoperasionalkan perencanaan organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian ada tahapan dalam proses perencanaan SDM. Pertama, pengumpulan analisis dan peramalan. Yang kedua, menetapkan tujuan dan kebijakan SDM dan mendapat rencanakan dan mengimplementasikan SDM adalah sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan dalam perencanaan SDM. Samping itu, dalam tahapan ini berupa pemrograman SDM yang meliputi sejumlah kegiatan pokok yang terdiri dari rekrutmen dan kinerja. Dan selanjutnya akan oleh Tia. Oke, jadi di sini ada proses pengambilan keputusan. Jadi bagaimana cara mengambil keputusan? Jadi harus diproses melalui kegiatan partisipatif dengan mengikutsertakan semua pihak yang terkait. Berarti Departemen SD, departemennya masih dari setelah itu di sini ada dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu sangat praktis karena dengan pengalaman yang dimiliki orang maka dapat memperkirakan keadaan tertentu karena dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Kemudian di sini ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat mengembalikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Karena dengan tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi. Sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat. Selanjutnya yaitu ada rasional. Jadi rasional merupakan pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil dalam batas kendala tertentu. Sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan masalah. Kebijakan keputusan dalam perencanaan SDM. Yang pertama itu organisasi atau perusahaan hanya dapat melalui setelah ditetapkannya pembagian dan pembidangan kerja di dalam rencana operasional bisnis untuk mengimplementasikan rencana strateginya. Yang kedua, menghimpun informasi tentang SDM pada setiap unit kerja untuk mewujudkan sistem informasi manajemen. Kegiatannya dapat berbentuk penjaringan, pengumpulan, penelitian, dan pengembangan data atau informasi SDM, termasuk hasil audit SDM dan analisis beban kerja, evaluasi pekerjaan. Yang ketiga, menganalisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif
yang menghasilkan alternatif keputusan berupa beberapa prediksi permintaan SDM di masa datang untuk dipilih salah satunya di antaranya, kemudian menyampaikan alternatif keputusan untuk dipilih salah satu menjadi keputusan perencanaan SDM oleh top manager. Yang keempat, secara operasional, antara lain dengan melakukan kegiatan rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kondisi yang menekan faktor ini adalah suatu dari luar yang tidak dapat dielakkan atau dihindari oleh pengambil keputusan atau pembuat kebijakan yang mengharuskan mengambil keputusan membuat kebijaksanaan yang berbeda dari keputusan yang semula akan ditetapkannya. Mengambil keputusan membuat kebijaksanaan yang berbeda dari keputusan yang semula akan ditetapkannya. Di antaranya adalah tekanan atasan, istri, organisasi, politik, dan pejabat pemerintah. Lalu, institusi pemerintahan, pengambilan keputusan, atau pembuat kebijaksanaan dibatasi oleh bidang operasional atau organisasi perusahaan sebagai institusi yang terkait pada bidang bisnis masing-masing. Misalnya, perusahaan di bidang jasa perhotelan harus membuat keputusan atau kebijaksanaan tentang kualifikasi SDM dalam perencanaan SDM yang tidak sama dengan perusahaan farmasi. Lalu, kepribadian dan inteligensi pengaruh ini bersumber dari dalam diri pengambil keputusan atau pembuat. Kebijaksanaan berupa faktor kepribadian dan inteligensi yang tidak dapat direkayasa atau dirubah. Di antaranya berupa sifat-sifat, sikap, cara berpikir sebagai cerminan kepribadian tenaga kerja perencanaan dapat mempengaruhi keputusan dan kebijaksanaan dalam membuat perencanaan SDM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Megawati. Baik, kesimpulannya dalam perencanaan SDM merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Perusahaan tersebut nantinya akan semakin maju dan berkembang atau malah dengan itu dalam proses perencanaan SDM ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Memang pada berikutnya terlihat, tetapi untuk langkah progres suatu perusahaan ke depannya sangatlah penting. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus memperhatikan apa saja yang menjadi pas pokok dalam pembuatan perencanaan SDM. Pengaruh apa saja yang akan memberikan dampak pada perencanaan SDM, cara mengimplementasikannya. Dengan begitu, proses perencanaan SDM dapat terkoordinir dan terkontrol dengan baik. Caranya dengan selesai kali ini kami pastinya masih menyadari masalah di atas nanti terdapat banyak kekurangan. Kami akan memperbaiki masalah tersebut dengan percobaan pada banyak sumber atas kritik yang membangun dari pembaca. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.